Halo Cipena, apa kabar? Iya, apa kabar juga? Ada beberapa yang sudah bergabung dengan kita, Michael. Ada Lili, gitu ya. Ada Ila dan teman-teman yang lain. Oke, Michael, kita ketemu udah berapa lama ya, sebenarnya ya? Sebenarnya Kenal udah ya? kayaknya dari udah 5-6 tahun nih Ci ya. Udah 5-6 Ya, tahun. 5-6 tahun ya. Iya udah. Wah, gitu ya. Jadi Heeh. teman-teman saya ketemu sama Michael itu dari Remaja Sukses Academy ya. Bukan, Iya, Billionaire Mindset. iya dari Billionaire Mindset Hmm. terus sukses. Betul. Iya, Itu ke udah Remaja Sukses Academy. betul. Wah, Billionaire Mindset it, 2015 kan berarti udah 5 tahun, udah iya, lama banget. iya, udah lima Mm, tahun ya, dan progresnya kamu keren banget. Kemarin udah 5 tahun kita nggak ketemu, begitu lihat, wah, udah punya 5 perusahaan. Semua juga berkat dukungan dari ini kan orang-orang terdekat, juga dari teman-teman yang Iya, suka. Dan dulu pun juga nggak iya, tapi memang ketika kita terus melangkah, nah disitulah Tuhan bakal bukain jalan yang terbaik mhm, iya, gitu. yes, gitu, yes. Jadi perkenalan saya menarik dengan Michael dan kemarin saya juga kontak Michael, saya tanya perkembangannya seperti apa dan Michael mau sharing gitu kan sama kita kita. Yang keren itu topiknya itu loh Michael, langsung kayak pengen Iya, eh, eh, langsung ingin ngorek gitu loh ya. iya, ibaratnya kan kalau kita ngomong topik yang biasa kan kayaknya kan terlalu teoritis kan. Nah hari ini Iya. buat teman lebih bagus langsung ke topik yang memang langsung apa sih sebenarnya yang saya lakukan gitu loh, biar teman-teman juga bisa langsung dapat Hmm. juga gitu. Sharing kamu gitu ya. Dan seperti yang saya ketahuin kamu juga punya pengalaman yang juga cukup panjang ya maksudnya. Tapi masih Benar. muda sudah punya pengalaman seperti ini langsung. Nah, Mm-mm. mungkin bisa di-sharingkan Michael. Boleh. Jadi kalau biasa kan Civena pasti kenal aku dari remaja sukses ya. Memang aku suka dengan dunia Ya, pendidikan sampai sekarang hingga saat ini. ya, Dan ya. remaja itu kena dampak Mhm, yang besar. Kita kan dulu kan mhm, pendidikan online lah ya, nggak ada di online. Nah dari situ mhm, akhir pandemi ini saya bersyukur akhirnya kita tahu bahwa kita itu lemah, kita tuh memang banyak mhm, kekurangan, kita tuh harus mhm, berubah. Makanya dari remaja sukses akhirnya saya transformasi menjadi remaja sukses 4.0 yang dimana nanti semuanya serba online Civena dan teman-teman semua. mhm, Atau remaja sukses adalah tempat pendidikan untuk mengubah anak itu dalam uh, offline. Nah, sekarang ini sedang dalam mhm, progres online. Ya, semoga kalau misalnya Tuhan mengizinkan dan semuanya berjalan lancar, di bulan Juli nanti kita sudah mhm, melakukan sukses 4.0. Kemudian, uh, mhm, sukses itu kan aku pengen banget bantu orang tua muridku, karena kan masalah terbesar dari anak muda itu kan keluarga. Masalah terbesar dalam mhm, keluarga salah satunya keuangan. Nah, aku merasa mhm, bahwa tua muridku ada yang secara ekonomi itu lemah. Aku pengen bantu. Nah, makanya mhm, aku namanya mhm, komunitas pahlawan. Nah, disitulah aku bantu mhm. mendidik orang tua muridku biar jadi pengusaha. Dan dalam 1 tahun Oke. kita memecahkan rekor, Mhm, itu kita menghasilkan mhm. 258 pengusaha baru, Civena. Dalam waktu satu Oke, tahun. Michael, suaranya kayak ada keputus-putus dikit, teman-teman. Suaranya jelas nggak? Kadang-kadang Michael kayak ada ngeblanknya dikit. Oke, Teman-teman, suaranya ya, ya, udah lebih jelas? ya, oke, ya. Oke, kalau misalnya putus-putus nggak apa-apa, Civena kasih tahu aja. Jadi tadi aku bilang bahwa Ah, aku pengen tuh orang tua muridku dan akhirnya aku bangun komunitas pahlawan dan dalam waktu 1 tahun mhm, aku bantu mhm, lebih itu 258 orang mhm, menjadi pengusaha baru. Nah ternyata mhm. komunitas Belum tuh, belum, Michael. yes, Masih terputus-putus, masih ada terputus. Jadi kencengnya eh, kedengeran, tapi di sisi pas waktu ngomong itu ada kayak break-break gitu. oh oke. Internetnya, ya, Ini ya, coba aku tes dulu ya. ya, Udah ya. jelas Cici suaranya? Suaranya jelas, cuman Udah. kadang-kadang ketika lagi bicara di tengah-tengah itu bisa ada cut-cut gitu. Oh iya, oke. Maybe it Mungkin is internet. iya benar masalah internet. Biasanya kalau Instagram emang nariknya agak berat. Jadi karena dia narik Hmm, agak, jadi emang agak delay. Nah tapi nggak apa-apa, semoga hmm, lancar malam ini. Oke, hmm. aku kalau Cici Lanjut putus-putus yang kasih tadi. tahu aja, aku lanjut lagi ya. Nah
Ya. Jadi dari situ akhirnya setelah aku bangun komunitas pahlawan, aku makin menyadari Mhm. bahwa enggak setiap orang Mhm. itu bisa benar-benar bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Karena kita ngomong lah, Mhm. aku bilang kan Bu, bangun SOP Bu, bangun sistem. Aku bilang gitu dong ke emak-emak ini. Mhm. 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 Aduh, bangun SOP, bangun sistem tuh repot banget. Saya biasanya cuma jual barang, bikin makanan gitu kan. Kemudian dari, Mhm. oh ternyata memang ada satu hal yang mesti kita lakukan. Kita mesti bantu orang Mhm. uh, pengusaha ini agar mereka bisa naik kelas, agar usahanya tersistematis, Mhm. agar mereka juga Mhm. berkembang. Nah, dari situlah Mhm. akhirnya aku bikin satu perusahaan namanya Mhm. Mhm. Manage. Nah, tujuannya adalah Mhm. menjadi konsultan dan manajemen bisnis. Jadi, kalau misalnya ada Mhm. orang tua yang kesulitan bangun bisnis, kita bisa bantuin. Mhm. Seperti itu. Mhm. Mhm. Tapi karena keterbatasan sumber daya manusia, dalam setahun itu kita Mhm. hanya bisa 5 klien. Gitu. Nah, Mhm. yang kita handle itu lumayan besar. Mulai Mhm. dari pabrik Mhm. helm, kemudian pabrik sepatu, kemudian toko di Tanah Mhm. Abang, kemudian Mhm. perusahaan sampai perusahaan makanan F&B. Nah, dari Mhm. itu akhirnya semua berjalan dengan lancar sampai suatu Mhm. ketika pandemi ini Mhm. datang, akhirnya kan mereka pada nggak bisa bayar manajemen fee sama konsultan fee. Nah, dari situ mereka bilang, Mhm. kita nggak bisa lanjut dulu, nanti kalau pandemi udah selesai baru lanjut lagi. Terus saya Mhm. bilang, Mhm. oh kalau misalnya kayak begitu, ya udah nggak apa-apa, kita juga ngerti kondisinya, tapi ini karyawan mau dikerja. Mhm. Nah, langsung aku Mhm. kepikiran, kayaknya kalau karyawan yang Mhm. memang dia nganggur, kemudian dia nggak punya Mhm. pekerjaan, kayaknya Mhm. aku melihat bahwa mereka mesti di-upgrade nih kemampuannya. Nah, dari situlah Mhm. akhirnya aku upgrade kemampuan timku dalam waktu 1 minggu. Aku ajarin mereka Mhm. 3 hal. Yang pertama, mereka mesti Mhm. bisa video. Yang kedua, mereka mesti bisa edit template. Yang ketiga, mereka mesti bisa foto. Nah, aku cuma ngajarin 3 hal Mhm. itu. Jadi semuanya yang serba digital. Nah, oh sama satu Ini lagi kok, diajarin ke karyawan. Ke ajarin ke karyawannya yang di klien kamu atau ke karyawan di tim kamu? karyawan di tim aku. Jadi kan memang kan Oh, di selama ini tim. kita kan outsource ke mereka. Nah, tapi kan mereka kan Mhm. juga tetap di kita. Nah, dari situ aku latih dalam waktu 1 minggu. Seneng banget. Akhirnya waktu Mhm. itu bisa bikin perusahaan baru namanya Salon Sosmed. Mhm. Nah, Salon Sosmed Mhm. itu melayani jasa Mhm. digital melalui sosial media. Nah, dalam waktu Mhm. itu kita punya slot itu full. Karena sudah full. Mhm. Nah, waktu itu kapasitas kita maksimal Mhm. tuh cuma klien. Karena waktu itu kan Mhm. kita hitung nih maksimal 7 klien lah kalau kita pengen jasanya Mhm. Mhm. secara digital. Nah, bagaimana cara saya jualannya waktu itu? Caranya ada Mhm. pertama, ketika kita Mhm. launching itu udah persiapin Mhm. dulu dari jauh hari ini, dari ketika mereka training Mhm. kita bahwa kita bakal melaunching sesuatu ke market dan Mhm. data yang kita punya. Yang kedua, Mhm. untuk orang Mhm. pendaftar pertama Mhm. yang jadi klien kita kasih diskon Mhm. 50. Nah, dari Mhm. harganya 1 juta per bulan untuk kita kelolain Mhm. sosmednya, ini harga kita Mhm. kelola hanya 500.000. Siapa yang nggak mau gitu? Hmm. 500.000. Mhm. Mhm. Nah, Dikelolain sosmednya untuk menjual apa aja, Michael? beda-beda. Misalnya kita yang dikelola Semuanya sosmed, ya. ya misalnya bisa cek nanti ada packing duck lovers itu jualan bebek packing, Mhm. dan ada fambi Mhm. itu, kemudian ada jola jeli Mhm. jualan minuman. Nah, itu yang promo Mhm. pertama saya kasih diskon 50%. Mhm. Orang Mhm. pertama, 2 orang Mhm. pertama ini full, kita naikin harganya jadi 700.000 per Mhm. bulan. 700 Mhm. ribu tapi kita kasih gratis foto. Jadi buat mereka yang punya Mhm. makanan, fotonya belum bagus, Mhm. kita kasih jasa gratis foto. Jadi Kemudian kamu ke tempat dia untuk foto-foto dia punya makanan, terus untuk di ini ke di, sosmed. mereka kirim ke kita karena kemarin itu kan Oh, lagi pandemi. makanannya dikirim. Iya, iya, Bener, iya, iya. makanannya dikirim ke kita bantu fotoin, kita kirimin hasil foto, mereka happy. Nah, Mhm. fotonya itu buat di sosmed Oh, gitu. oke. Ya, ya. Itu yang saya lakuin. Nah, kemudian dari 2 promo itu saja salonsosmed.id sudah penuh. Nah, jadi kita sekarang udah Mhm. apa Mhm. lagi? Kita hanya melayani Mhm. customer yang sudah ada dan Mhm. mereka tidak repeat order terus. Dan karyawan yang tadinya Mhm. nggak terus sekarang udah punya pekerjaan karena mereka sudah lebih terlatih dan punya kemampuan. Jadi sebenarnya ada hal Mhm. baik juga yang terjadi. Nah, Mhm. kemudian Mhm. ada beberapa klien yang memang dia bilang, saya nggak sanggup bayar Mhm. manajemen.
saya mendingan Mhm. kolaborasi, katanya. Oh ya udah, kalau emang mau Mhm. kolaborasi apa, berarti saya sama kamu merger ya, kita jadi punya kepemilikan Mhm. bersama. Kata dia nggak apa-apa, ya Mhm. udah. Nah, yang hari ini saya mau ceritain adalah yang 7 cabang itu namanya Ayam Nagi. Nah, silakan nanti cek Mhm. Mhm. .id. Nah, itu saya cerita di sana. Saya mengadakan promo. Jadi kebetulan Mhm. ayam ini kan konsepnya kan cuman buat ayam di rumah. Jadi bener-bener di rumah, dalam Mhm. komplek, pokoknya bukan di ruko, Mhm. eh, bukan di kios, pokoknya bener-bener di Mhm. tempat yang mencerminkan bahwa itu tempat makan. Nah, tapi Mhm. saya nanya, penjualannya dari mana? Oh, dari GrabFood paling banyak sama dari GoFood. Oh, sehari paling Mhm. banyak apa? Oh, sehari sampai 250 porsi. Nah, Mhm. pernah paling 250 porsi. Saya ngitung gitu kan, kalau kita bilang keuntungannya Rp5.000 saja. 5.000 dikali Mhm. 100 udah 5 juta. 5 juta dikali 200 udah 10 juta. Bayangin kalau sehari untungnya 10 juta, satu bulan tuh untungnya 300 juta, Ci. Itu untung loh. Mhm. Mhm. Berarti kan potensinya besar banget. Itu waktu lagi Mhm. hype-hype, lagi naik-naiknya. Nah, terus kan Mhm. klien kita kan, kemarin itu jadi klien Mhm. kita. Dan akhirnya kita merger, dan saya bilang, di tengah Mhm. pandemi, banyak orang kan kesusahan, saya bilang, kita Mhm. tolong. Saya bilang, pokoknya untuk kemitraan, yang tadinya mesti berbayar, Mhm. kita kasih gratis. Gitu. Nah, Mhm. gratis, tapi bukan gratis semuanya. Bahan baku mereka tetap mesti Mhm. bayar. Kemudian, Ya, uh, pasti. untuk biaya training juga mereka mesti bayar karena kan namanya training Hmm. bahan baku gitu, nggak mungkin gratis. Kemudian Ya, yang ada ketiga, SOP-nya ya, maksudnya ada SOP-nya. Jadi kita latih dia untuk pakai SOP-nya itu ya. benar, yang ketiga kita juga Hmm. instalasi, juga kita bantu instalasiin sampai benar-benar apa sudah terdaftar, sudah tercetak ada di GoFood sama GrabFood, itu kita bantuin semua. Nah, Oh, oke. dan kemarin itu Itu kita bisa promo apa, dilakukan di rumah ya? bisa Saya dilakukan di tanya rumah. dulu. Benar, Itu dan itu kayak Ghost Kitchen yang sekarang lagi rame ya. betul. Nah, Jadi akhirnya dari bisa kemitraan dengan di rumah. Oke, so teman-teman ini ada sesuatu peluang yang menarik gitu kan. Bisa hmm, berpartner gitu kan. Tentu iya, ada persyaratan dan kondisinya dan bisa dilakukan di rumah. Ya, iya, menurutku oke, lanjut. untuk dari penghasilan tuh sangat bagus karena akhirnya kan kita kan Mhm. bukan seperti itu, kita promo hanya kemarin itu kita promo pertama tuh 2 juta rupiah. 2 juta rupiah udah bisa buka, kita bantuin semua muanya, udah dapat 50 porsi pertama. Hmm. Kita nolong Hmm. banget sih, tapi kita Hmm. mesti interview Hmm. dulu. Kita interview, kita tanya dulu apakah benar dia nggak punya pekerjaan, apakah benar dia sedang kesulitan. Jadi kita benar-benar mesti make sure Hmm. kita memang membutuhkan, jadi bukan orang yang mampu. Hmm. Itu dalam Hmm. sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, Hmm. tapi Hmm. Hmm. sesuatunya memang mereka tuh lagi kurang. Nah, dari situ Hmm. akhirnya kemarin dari sekitar berapa belas ya. Nah, akhirnya kita udah deal 7 cabang, dan kemarin itu Hmm. pembukaan 5. Nah, ini dalam jangka waktu minggu depan kita buka 2 cabang lagi, 2 minggu lagi kita buka 2 cabang lagi. Totalnya bulan Juni 9 cabang harusnya. Nah, jadi Dan nambahnya itu semua 7 di rumah ya, Michael? di rumah. Nanti kalau pengen lihat Di cabangnya di rumah mana, ya? iya, Ah. kalau pengen di mana aja bisa cek di ayamnagi.id. Nah, jadi teknik yang saya gunakan Hmm. itu teknik krisis marketing. Jadi krisis marketing itu adalah teknik teknik di mana marketing itu memanfaatkan kondisi krisis. Nah, caranya adalah Hmm. kita mesti kasih dulu ke orang lain, benar-benar kita mesti kasih, tapi setelah itu kita di belakangnya bagi hasil. Nah, jadi memang aku Hmm. kasih di, oh, memang kita nggak perlu bayar biaya kemitraan, tapi aku jamin di Hmm. terusin. Kan kalau misalnya kita beli franchise, Cici mungkin pernah beli atau mungkin pernah ada Hmm. teman, Hmm. kan sekali beli kan harganya 50 juta, 100 juta. Kemudian Hmm. bilang kita nggak ada royalty fee ya, berarti kan emang berarti dia nggak bakal urusin lagi kan. Nah, dia kan cuman Hmm. bantu, nanti kalau ada bahan baku kita pesan dia kirimin. Nah, tapi kalau di, Hmm. karena sifatnya kita bener-bener di belakangnya bagi hasil, itu kita urusin Hmm. sampai mau kayak gimana, bannernya mau kayak gimana, sampai setiap cabang itu yang buka ada standar mereka mesti jualan minimal berapa, ada KPI-nya, Hmm. bikinin sehingga setiap cabang yang Hmm. itu mereka ada standarisasi penjualannya seperti apa. Makanya paling sedikit kita targetan satu hari itu 20 porsi. Kenapa 20 porsi? Hmm. Anggaplah keuntungannya 5.000. Ini keuntungannya sih sedikit banget. Hmm. Ini ya, Hmm. Ini yang paling minim. Rp5.000 kalau dikali satu hari 20 porsi berarti kan 100.000. Kalau 100.000 Hmm. dikali 3 hari kan 3 juta. Minimal buat bertahan Hmm. hidup itu masih bisa Hmm. banget.
hitungan Mm-mm. satu porsi 5.000 dikali 20. Nah, itu yang saya Mm-mm. pikirin. Nah, dari situlah Mm. akhirnya bertahan, dan bisa akhirnya naik penjualannya dari yang tadinya cuma 20 porsi per hari sampai 250 kemarin, rekor paling tinggi kita, gitu. Itu satu Hmm, cabang tuh 250. cabang, satu cabang. Satu Jadi cabang. Oh. jadi sekarang cabang kita udah ada, terakhir buka kemarin itu hari Senin Mm-mm. Selasa itu di Cengkareng Barat. Kemudian cabang Mm-mm. utama dekat rumah Cici ada di Roxy, kemudian Mm-mm. di cabang lain juga ada di Sunter, kemudian ada di Mm-mm. BS, kemudian ada di Bogor. Nah, sekarang itu kita udah jadi Mm-mm. banyak dan senang banget bisa bantu Mm-mm. meningkatkan Indonesia, sekaligus kita juga Mm-mm. secara keuangan pun juga semakin meningkat karena dalam sehari itu penjualan lumayan banyak gitu, Ci. Setiap cabang. Mm. Oke. Gitu. Dan ada khusus nggak sih dapurnya misalkan seperti apa? Karena ini kan bekerjanya kan dari rumah ya. Benar. Kalau misalnya untuk dapur Hmm. standar aja, jadi kita nggak Mhm. punya standarisasi dapur yang memang harus kayak gimana, kita nggak ada. Bukan, kita Mhm. punya, tapi ibaratnya bener-bener dapurnya cuma standar dapur rumah tangga biasa karena kita nggak perlu kompor yang Hmm. itu kan cuma goreng ayam. Nah, yang paling penting Mhm. nanti misalnya mereka mesti punya cobek. Nah, mereka mesti punya Hmm. plastik buat bungkus. Kemudian mereka mesti Hmm. belinya, kita punya box untuk bungkus take away segala macam. Nah, itu udah ada standar. Hmm. Oh, Jadi udah ada standarnya. ya sebelum mereka buka kita checklist dulu. Kalau mereka kurang, mereka Hmm. mesti beli dulu. Nah, itu yang biasanya Mhm. kelengkapan-kelengkapan yang memang mesti dilengkapin. Hmm. Oh, Oh, oke. Nah, Michael, aku mau itu kan yang sudah berkembang ya. Nah, yang aku mau tanya buat teman-teman juga yang lain gitu ya, bagaimana sih sikap dan mental yang perlu kita milikin dalam situasi apapun? mindset dan mental. Ya, ya dong Oke, tentunya. Mental, oke, mindset yang seperti apa sih yang harus kita milikin gitu kan untuk kita terus bisa berkembang gitu. oke. Jadi kalau dari sebenarnya di pandemi ini, jujur ketika ini terjadi Mhm. bener-bener kita kan betul-betul down banget karena memang ibaratnya yang tadinya kita offline bener-bener nggak bisa jalan. Tapi jujur di Hmm. mana di situ aku merasa bersyukur, malah aku seru banget. Jadi Mhm. selama 3 bulan ini aku otak-atik apa aja yang bisa aku jalanin, termasuk ayam nagi. Aku ceritain dikit ya. Jadi selain aku jalanin Iya. ayam, sebenarnya aku sekarang ini juga lagi jalanin startup namanya Laperni. Cici bisa nanti Mhm. download di store namanya Laperni. Nah, itu kita melayani catering di mana kita sekarang sudah tergabung 100 catering binaan. Nah, di mana di Laperni ini, Ah, oke. nah, Mhm. di Laperni sendiri benar-benar nanti dalam waktu di bulan Juli juga kita bakal launching fase kedua di mana kita punya marketing plan yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya aku Hmm. ajak Civena gitu ya, aku ajak Civena Hmm. buat download gitu ya. Terus Civena pesan makanan. Hmm. Apapun Hmm. makanan yang Civena pesan, aku bakal dapat komisi persentase seperti itu. Nah, jadi Hmm. ini bakal membantu teman-teman yang selama ini Mhm. kalau kantoran gitu ya, kan ini kan Mhm. segmentasinya nanti kantoran udah mulai normal ke kantoran. Kemudian Mhm. kalau misalnya nanti sekolah mengadakan acara juga bisa pesan makanan atau bahkan catering yang Mhm. rumahan. Nah, itu mereka yang Mhm. sekali dapat. Nah, aku Mhm. dapat ide-ide seperti ini sebenarnya yang Mhm. memang Mhm. eh, bahkan kita langsung dapat permodalan, kita didukung, Mhm. 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 kan kita lagi proses ke OJK buat pembentukan dana Mhm. untuk nanti kita bisa pengumpulan. Nah, Mhm. ini yang ada 3 hal yang mungkin aku selalu Mhm. bilang, 3 prinsip ini. Yang nomor satu, ketika Mhm. datang gitu ya pandemi ini, yang pertama aku jaga itu pikiran aku dulu. Jadi jangan sampai pikiran kita itu Mhm. apalagi negatif, karena orang yang kebanyakan Ke bengong, bawah. ya orang yang kebanyakan bengong tuh ke bawah. Makanya aku nggak Mhm. pernah biar diri Mhm. aku itu diam di rumah terus kayak nggak, Mhm. pasti aku bakal ngelakuin sesuatu, entah buat materi, entah nulis buku, entah buat ide, Mhm. entah map, Mhm. aku bakal ngelakuin itu. Karena jujur, Mhm. ketika kita diem dan gak berbuat apapun, akhirnya kan pikiran kita jadi Mhm. negatif. Nah, kalau orang sudah Mhm. yang sama pikiran negatif, sampai kapanpun hidupnya nggak Mhm. bakal maju. Dulu soalnya aku kayak Iya. begitu. Nah, itu yang Mhm. pertama. Jadi jaga pikiran. Mhm. Yang kedua adalah Mhm. gimana kita bangun kebiasaan yang baik. Jadi waktu aku ngedown, Mhm. aku jaga Mhm. pikiran, aku bangun kebiasaan yang Mhm. baik. Bangun kebiasaan yang baik emang nggak gampang, tapi aku mulai dari Mhm. yang namanya kegiatan-kegiatan kecil. Jadi yang dulunya itu udah 1 bulan nih nggak bisa olahraga, Mhm. aku
buat Hmm. lari-lari kecil. Nah sekarang ini akhirnya pandemi sudah surut, udah ada tempat olahraga yang Mhm. buka, udah mulai jalanin lagi. Kemudian Hmm. kegiatan IG live, dulu nggak pernah IG live. Nah tapi semenjak Hmm. pandemi dalam seminggu itu bisa 2 sampai 3 kali IG live, tujuannya buat Mhm. berbagi. Nah dari situ akhirnya Hmm. inilah yang namanya banyak peluang-peluang positif. Hari ini ada yang Mhm. ini saya ada ini nih ada usaha ini kita kolaborasi yuk. Nah ternyata dengan kita berbagi sama orang banyak hal baik yang bisa didapatkan. Jadi dengan kita Setuju. Hmm. terus dulunya aku di Instagram nggak pernah tuh berbagi kayak tips-tips gitu ya. Nah sekarang ini setiap hari aku Mhm. ngepost. Nah dari situ kan reach nambah, dari reach nambah banyak orang yang suka, banyak orang yang bermanfaat. Syukur-syukur dengan mereka membaca hal itu bisa mengubah hidup banyak orang. Nah dari situ akhirnya Mhm. bisa tuh benefit positif. Nah, itu yang kedua, Hmm. bangun kebiasaan. Hmm. Yang ketiga itu aku bangun Hmm. keterampilan baru. Jadi keterampilan ini yang Mhm. sebenarnya banget karena orang itu ketika di pandemi ini nggak punya keterampilan baru sampai sampai Mhm. kapanpun akan stuck di Mhm. dunia. Nah keterampilan apa yang aku pelajarin, keterampilan yang Mhm. benar-benar aku pelajarin adalah memang di dunia digital marketing. Jadi aku beli kursus digital Sekarang. marketing, aku belajar Oh, lagi, marketing lagi. Jadi benar-benar aku belajar ulang apa yang mesti aku pelajarin. Jadi 3 hal iya. tadi membuat akhirnya pandemi ini menjadi seru dan banyak perubahan. Yang pertama jaga pikiran, Setuju. Mhm. kreatif, dan jaga pikiran ini penting banget. Artinya pergaulan juga mesti Mhm. dijaga. Jadi aku sekarang Mhm. ini jarang banget, aku jarang banget untuk ngobrol, terutama sama teman-teman itu yang dari kata-kata frekuensinya jelek, yang frekuensinya negatif Mhm. itu aku paling hindarin banget. Memang paling nggak boleh sih Mhm. gitu loh. Karena sekali kita ngobrol sama yang negatif dan frekuensi mereka negatif, kitanya bakal bener-bener terlarut-larut sama mereka. Jadi jaga bener-bener dengan siapa aku ngobrol. Kemudian yang kedua jadi lebih rajin nonton YouTube yang positif. Sebelumnya kan jarang banget nonton gitu ya, apalagi teman-teman yang sudah terjebak di zonanya Netflix gitu kan. Nah, aku berusaha. Tapi kemarin ini juga lumayan sih, waktu lagi senggang gitu sempat habis satu seri Money Heist gitu kan, belajar. Tapi menarik gitu ya. Pandemi ini menarik banget. Mhm. Dan Benar. udah lama nggak manggung kan, udah 3 bulan. Tapi dari situ seru sih. Semoga teman-teman semua yang hari ini nonton IG Live, semoga Mhm. tetap semangat dan semoga menemukan banyak hasil perubahan dalam hidupnya. Dan by the way, Mhm. banget. Jadi banyak orang tuh ketika di IG seperti ini, setiap kali aku live Mhm. atau apapun, nah mungkin kalau teman-teman sini ada yang belum kenal, salam kenal, biasanya Mhm. mereka tuh berikan pertanyaan-pertanyaan seputar bisnis. Nah rata-rata Ya, apapun pertanyaannya bisa ya, aku jawab. Nah jadi silakan yes. buat Oke, teman-teman. jadi teman-teman silakan bertanya, diketik gitu ya. Nanti Michael akan menjawab gitu ya seputar dengan bisnis. So, Iya silakan karena mhm. ibaratnya udah jadi Yes. hobi. Nah terus selain aku Untuk selain berbagi ya. Iya, selain aku bangun lapar nih, kemarin ini Mhm. baru hari Kamis kemarin aku penandatanganan Mhm. satu PT lagi. Itu satu PT baru Mhm. lagi. Jadi memang aku bangun satu Mhm. PT yang sifatnya Mhm. adalah platform platform digital baru lagi, bentuknya Mhm. aplikasi, kita bersembilan. Mhm. Jadi kalau misalnya Mhm. jalannya biasa aku jalan sendiri, oh enggak, kalau saya jalannya Mhm. bersembilan langsung rame-rame. Seru sih. Ibaratnya kemarin baru Yes. bikin kemarin sudah penandatanganan akta, hari Rabu kita Aha. sudah ada planning buat jalan dan semoga Mhm. juga nanti kalau aku udah launching aku bakal kabarin Cici lagi. Nah itu seru banget. Aduh, bukan hanya launching ya, diajak juga dong. Terus dong, Kita kerjaan bareng gitu ya. ya, karena pasti ada satu Iya. hal yang menarik ketika kita bisa kolaborasi bareng-bareng. Nah Iya, makanya karena kan ketemu banyak orang beda-beda, ada yang disuka di daerah mana, di mana saling kerjasama dan kontribusi ya. benar, yang paling penting kita kalau Hmm. misalnya terutama kayak di Instagram gini kan teman-teman cuman ada Mhm. 2 jenis orang pengguna Instagram, yang satu adalah Hmm. korban, yang satu adalah pelaku. Nah kalau mereka yang korban tiap hari ngeliatin Instagram itu cuma buang-buang waktu, cuma ngupdate makanan, Iya, mungkin cuma iya. teman, nah, itu mereka adalah para korban. Nah tapi kalau mereka Hmm. yang pelaku dari para Instagram adalah mereka yang menggunakan Instagram sebagai sarana buat menghasilkan gitu loh. Hmm. Dari Instagram aja aku udah nggak bisa ngitung berapa puluh bisnis yang udah bener-bener Mm-mm. bener diajak Bisa jadi kolaborasi di-create ya. bareng. Mm-mm. Mm-mm. Oh, ini udah lama nggak ngobrol sama Ena gara-gara Iya.
Gara-gara COVID kita jadi ngobrol lagi. Iya, jadi senang banget. Iya, Jadi buat yes. teman-teman kan yang memang mau ini ya kolaborasi ataupun pengen Mhm, nanya-nanya, silahkan. Ibaratnya mhm, senang banget hari ini bisa sharing sama teman-teman. mhm. Yes. Jadi kalau ada yang mau tanya seputar F&B atau seputar bisnis atau seputar apapun, welcome gitu ya. So, Michael, walaupun kamu tadi bilang ayam apa ayam nagi gitu, tapi ada SOP-nya yang diajarin dan segala macam ya. Dan itu bisa dilakukan di begitu kita ada kompor aja terus ada yang sederhana untuk dilengkapin itu udah langsung jadi kemitraan bersama dengan Michael. Halo, sorry Ci, gimana? Agak putus-putus. Ya, jadi tadi dengan modal yang nggak terlalu besar sekali, punya dapur yang walaupun sederhana, terus ada beberapa persyaratan yang dipenuhin, mereka sudah bisa berbisnis yang Benar. tadi ayam Jadi, nagihnya Michael ya. Dan juga dibimbing juga ya, dikasih training dan terus di ini. iya. Tapi Jadi sistemnya seperti kemitraan ya bagi hasil. itu benar-benar kalau boleh dibilang secara harga kemitraan dan lain sebagainya kita gratiskan kan memang buat bantu, tapi secara pelayanan kita kasih bintang 5. Jadi mereka yang datang itu Hmm. benar bisa langsung masak dan memang luar biasa. Platform digitalnya bergerak di Hmm. bidang apa ya Pak? Platform digital. Hmm. Platform digital. Hmm. Platform digital. Oh Hmm. mungkin Laperni kali ya. Kalau yang Laperni kita ada di Google Play Store, silakan di-download. Di namanya Hmm. Laperni. Itu kita platform untuk kita baru launching, jadi yang download baru sekitar 1.000 orang. Semoga dengan Hmm. adanya fase kedua target kita 300.000 pengguna sampai akhir tahun. Hmm. Nah, semoga Hmm. doakan. Ini platform untuk itu ya marketplace catering binaan. Jadi memang catering binaan yang sudah kita bina kita masukkan ke dalam marketplace. Jadi kalau teman-teman pengen pesan udah bisa diorder dari sekarang, silahkan. Hmm. Nah, Michael Harganya itu catering itu untuk harian atau bulanan atau uh, seperti mirip kayak GoFood gitu. jadi kalau catering itu mereka pemesanan adalah buat Hmm. hari berikutnya, bisa harian, bisa bulan. Oke, Bulan. ya, Seperti oke. itu. Jadi Jadi uh, yang tadi Michael bilang buat di kantor-kantor gitu ya. Jadi dia bisa ngelihat menunya apa, mungkin dia bosen gitu ya. Jadi dia betul, bisa memesan untuk sebelumnya. betul, Asik juga ya. Jadi semuanya yang datang kepada kita, bukan kita yang nyari keluar lagi. betul. Terus juga, oh iya, Memudahkan. aku benar. Kemudian salah satu yang sekarang ini lagi nge-hype juga, aku lagi bantu Mhm, teman-teman, terutama UKM-UKM, itu di bidang fashion. mhm, Jadi kita punya hmm, tempat percetakan salon. Nah itu kita lagi kasih harga promo buat teman-teman. Tapi ini harga promo sih bener-bener mhm, kalau saya boleh bilang sih hampir nggak ada untungnya ya, karena memang kita sifatnya berbagi. mhm, Nah itu silakan mhm, teman-teman nanti bisa cek namanya setuju, setuju underscore IDN. mhm, Yes. mhm, Kemudian dari tujuan mhm, underscore Iden itu nama brand Studio Baju. Nah, itu kita bantu untuk mhm, mencetak baju sablonan, tinggal pilih desainnya. Nanti kita bantu mhm, desainin, kita bantu masukin ke dalam baju, tinggal pilih warnanya apa. Cotton Combat mhm, 30 itu oh ini ada yang nanya. Oke, Cotton Combat 30 itu Caranya harganya, gimana? oke, harganya hanya 30.000 rupiah tanpa ada minimum order. Cotton Combat. Oh, Iya, jadi Didi bisa kayak cetak untuk kayak buat sekolahan atau temen yang lagi friend forever gitu loh ya. Misalkan mau berdua, mau kasih hadiah, itu juga bisa ya. kalau kalau teman-teman kalau teman-teman cek biasa kalau harga sablon baju itu rata-rata 40 apa 50.000 60.000 gitu ya. Kalau kita memang betul-betul jual harga modal, bukan jual harga modal dalam arti nggak ada untung ya, untungnya paling cuma berapa Hmm. ribu rupiah. Nah cuman memang tujuannya adalah saya lagi banyak bantu. Nah karena kita biasanya kan Hmm. memang betul-betul ikut banyak penjualan yang sifatnya adalah dulu Mhm. kalau ada partai pesan kita Mhm. bisa layani. Mhm. Cuman karena Mhm. sekarang ini kita lihat bahwa momennya udah berbeda, makanya sekarang kita masukin ke Mhm. marketplace dengan harga-harga yang memang cukup terjangkau, sekaligus bisa Mhm. bantu. Mau ikutan Mhm. gimana? Kalau mau ikutan silakan. Mhm. Nanti teman-teman Mhm. ya Nanti DM bisa admin. ikut Insta. Oke, Iya. DM adminnya namanya laperni.id. Nah ini buat yang catering. Hmm. Kalau yang ayam nagi namanya ayam nagi. Mungkin Oke, diketik kali ya. iya, nah aku bantu ketikin. Nah ini Nah, .id. dan teman-teman bisa klik ke Instanya Michael Yo. Ya, Oke. Nah, ini jadi yes. saya kasih link-linknya semua. Silakan kalau mau lihat-lihat. Oke, oke, oke. Yes, Itu yes. jalan.
Saya kalau cerita sebenarnya banyak Ci, cuman memang kalau aku boleh Hmm. bilang karena ya kenapa Mhm. bisa kayak karena aku udah punya tim yang kuat gitu loh. Karena Hmm. Hmm. kuat, kemudian juga mereka Mhm. semua udah kayak keluarga, mereka bekerja secara Mhm. profesional. Dan memang kalau aku dalam Mhm. bekerja, lalu fokus aku adalah kepada target. Targetnya apa? Visinya apa? Mhm. Sehingga Mhm. mereka Mhm. kerja pun juga tahu apa standarnya. Wah ini, halo nih Hmm. teman-teman. Kalau saya mau pesan Hmm. Pak yang setuju underscore IDN yang tadi di atas tuh udah saya itu langsung aja pesan bajunya gitu loh. Pokoknya kalau orang Underscore IDN untuk baju ya. itu setuju, setuju IDN tuh yang di atas tuh aku udah ketik. Hmm. Eh, nah itu baju silakan sablon, apa baju Mhm. sablonan itu tanpa Mhm. minimum Mhm. 30.000 rupiah. Nah itu bener-bener murah banget Mhm. buat bahkan tanpa minimum order. Nah buat orang-orang yang tahu Mhm. dunia itu bener-bener sekarang kita lagi bener-bener bantu teman-teman. Jadi memang kalau mau pesan baju silahkan ke sana. Nanti ada tim kita yang Mhm. nanti mereka pasti akan infokan bahwa memang kita lagi ada promo seperti itu. Apalagi kalau Mhm. dari IG Live biasa mereka bantu banget. Silakan kalau mau pesan. Dan biasa Mhm. dari 30.000 itu mereka jual 60.000 lu bisa 2 kali lipatnya. Jadi mereka untungnya bisa Mhm. 30.000 sampai 40.000. Michael, ini sebenarnya ada tim kamu yang kuat ya untuk di digital marketingnya ya, karena Tim yang semuanya udah iya, menggunakan platform. semuanya sekarang jadi bisa digital marketing, Ci. Gara-gara kemarin itu Iya. kan COVID, makanya yang nggak produktif kita ajarin semua digital marketing. Sekarang semuanya harus bisa, entah Hmm. copyright, desain, entah cari template, entah edit video. Nah, kalau misalnya Cici Hmm. lihat yang kalau di Instagramku ini yang bikin microblog, Mhm. yang edit video, itu semua udah tim-timku semua. Yang dulunya nggak bisa, yang sekarang Hmm. bahkan iya, yang magang-magang tuh semuanya udah pada jago-jago. Jadi memang boleh dibilang tiga hal Hmm. tadi. Yang pertama adalah pertahankan mindset. Yang kedua adalah Mhm. ubah kebiasaan jadi lebih positif. Mhm. Yang ketiga tambah Mhm. keterampilan. Nah, karena ketiga hal itu Mhm. timku jadi lebih solid. Nah, karena kompak Mhm. dan solid, justru sekarang ini kita lagi banyak hire karyawan. Kemarin ini kita nambah 10 karyawan lagi karena kita lagi bangun perusahaan Hmm. IT kan. Kita lagi hire Mhm. 10 karyawan. Nah, jadi kalau teman-teman di sini ada Mhm. yang senior programmer, mid programmer, atau Mhm. junior Mhm. programmer, kan gitu ya. Mhm. Nanti kalian Mhm. ajukan CV-nya ke saya, kita lagi cari 10 orang gitu. Memang buat Hmm. bikin Oke. kita lagi bikin project kita kebut buat 17 Agustus karena kita lagi punya gerakan Mhm. Indonesia Indonesia gitu. apa tadi? Terputus. Indonesia 75 karena Indonesia kan tahun ini tujuh puluh Ah, lima tahun. oke, oke, oke. Indonesia 75. Oke. Yes, terus Nah, ada yang dari franchise laundry, dia bilang keren sharingnya Coach Pena dan Bro Michael Yo. Oke, thank you. Ini kayaknya sepertinya Pak Jason. Thank you Pak Jason, gitu ya. Jadi yes, kolaborasi thank you. dengan banyak orang, terus menggunakan juga apa online ya, karena sekarang semua udah beralih cenderung ya, cenderung ada yang offline dan online. Walaupun nanti krisis sudah selesai, kita sudah terbiasa dengan sebagian terbiasa dengan online. Iya, GoFood kalau contohnya gitu iya udah terbiasa gitu kan dengan online. misalnya misalnya contoh kalau misalnya aku kasih beberapa tips gitu ya yang aku lakuin kan aku Hmm. kan juga di Setuju underscore IDN itu kan punya yang namanya toko gitu ya. Nah itu biasa tokonya di Mhm. Shopee atau di Tokopedia. Nah banyak orang kan Mhm. buka toko di Shopee dan Tokopedia kan pada nggak tahu caranya. Nah makanya ini aku kasih Mhm. terutama buat teman-teman yang produknya terlalu umum. Nah kalau produknya terlalu Mhm. umum ya pasti harus cari dari Mhm. supply murah. Banyak Mhm. orang pengen jualan tapi udah terlanjur dapat harganya keburu mahal. Kalau dapat harganya Mhm. keburu mahal, sampai kapanpun nggak bakal bisa yang namanya jualan di marketplace. Karena marketplace Mhm. itu ini adalah harganya murah, sama fotonya Mhm. bagus. Nah makanya Mhm. salah satu buku yang setuju underscore IDN itu kita punya Mhm. banyak toko dan di setiap toko itu kita udah punya strategi. Jadi yang pertama kita udah punya daftar list siapa influencer yang mau kita kirimin baju gratis. Nah, ketika kita kirim Mhm. gratis, mereka juga order di kita, tapi nanti uangnya kita balikin. Nanti dari situ kan ada transaksi. Nah, dari transaksi Mhm. awal itu kan akhirnya kan kelihatan, oh toko kita ini udah ada yang beli. Kalau kita jualan di toko Mhm. ada yang beli, siapa juga yang mau percaya. Nah, dari situ akhirnya Mhm. influencernya dapat baju, kita kasih gratis, mereka kasih review, baik itu review di mereka punya follower, sama review di toko Mhm. kita. Reviewnya mereka Ya. kasih bintang, dan reviewnya mereka kasih kata-kata. Nah itu akhirnya Mhm. dari situ mulai ngegulung. Nah itu yang pertama Hmm, yang aku tokonya jalanin. tuh ya. Mhm. Toko. Mhm. Nah yang kedua itu Hmm. aku biasa promo baju gratis.
Nah, bukan baju gratis ya, ke baju yang memang sifatnya adalah kita cuma kasih harga modal. Nah, jadi kalau misalnya jual baju, kalau kita jual baju kan misalnya harganya orang-orang pada jual 40.000, 50.000. Nah, biasanya kita ada promo buat 100 baju pertama harganya hanya 25.000. Nah, yang tadinya harganya 50 jadi 25.000 kan orang-orang pada beli kan. Nah, ketika orang-orang pada itu akhirnya mereka pada senang, pada kasih review, kemudian kita punya wishlistnya, kita punya terkirimnya juga banyak. Nah, dari situ akhirnya menghasilkan uh, satu yang namanya toko yang kelihatannya jadi lebih rame. Nah, dari situ akhirnya berikutnya harganya udah normal pun orang pada beli. Kenapa? Karena mereka melihat Udah tokonya reviewnya. rame. Iya, oke, setuju. Dan Itu buat bagaimana caranya yang tadi Michael bilang untuk mencari harga yang murah? Karena kadang-kadang kita sudah dapat harganya sudah tinggi misalkan, dan kemudian kita nggak bisa bermain gitu kan, walaupun di Shopee atau Tokopedia. kalau kita udah dapat harga tinggi, mending jangan ambil. Karena kalau kita udah dapat harga tinggi, kita jualan di toko online. Karena kalau kita mau jualan di marketplace, harga bener-bener mesti ambil yang terendah. Makanya kalau misalnya teman-teman silakan cari dimanapun, kalau ada yang lebih murah, baju udah di sablon, harganya 30.000 tanpa minimum order, kasih tahu saya di mana. Soalnya saya belum pernah ketemu. Betul, kalau ada yang lebih murah, saya pengen beli sama dia. Karena memang kita 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 ini kan boleh dibilang kan produsen. Kita ini supplier tangan kedua sebenarnya. Bajunya bukan kita yang, kita udah punya supplier baju termurah. Karena kita punya supplier baju, kita tinggal tambahin sablon. Kita kasih mau free design. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen pesan baju yang Cotton Combat 30S atau misalnya hoodie atau apapun, itu kalau dari Cotton Combat baju biasa aja itu modal dari 30.000 tanpa minimum order. Jadi bener-bener dari situ orang-orang yang pada jualan di Tokped pada ambil sama kita semua sebenarnya. Karena mereka kan jual harganya 36, jual harganya 40.000. Nah, silakan cari aja di Shopee, di Tokped, cari kaos buat pria, kaos buat wanita, lihat harganya di sana. Kalau lihat harganya 36, 40.000 pasti ngambilnya sama kita. Makanya sebenarnya kita nggak punya di sana pun kita udah bener-bener menjadi sumber buat supplier. Nah, cuman kan orang pada nggak tahu. Kan orang pada nggak tahu. Nah, sekarang Supplier teman-teman, nah teman-teman yang nonton IG Live udah tahu, oh ini salah satu suppliernya. Nah, makanya tadi saya udah share tuh di atas tuh. Silakan chat aja _IDN, nanti mereka bakal bantu. Loh, karena tujuan saya IG Live ini sebenarnya ngomongin bisnis itu terlalu luas. Ngomongin bisnis itu terlalu udah tahu pun belum tentu dipraktekin. Nah, makanya saya kasih jalan yang memang pengen bisnis F&B, kemitraan gratis, saya ada ayam nagi. Nah, itu untuk mau bulan Juni sih udah habis. Jadi bulan Juni kita udah nggak buka cabang lagi. Nah, buat teman-teman yang daftar, nanti teman-teman dapat gelombang berikutnya. Itu teman-teman bisa untuk bulan Juli. Nah, jadi silakan. Nah, tapi buat teman-teman yang memang saya nggak suka F&B, saya sukanya baju, nah itu ada setuju. Nah, di setuju itu bajunya murah tanpa minimum order, itu aja udah ngebantu banget. Karena kalau kita ngomong soal bisnis, kan terlalu besar. Nah, makanya buat teman-teman yang memang, saya udah punya bisnis Pak, kayak tadi ada yang konsultasi dunia pendidikan, saya bilang pakainya SEO, gitu loh, pakainya website, udah dunia pendidikan, nggak mungkin dunia pendidikan taruhnya di marketplace, ya kan? Dunia pendidikan pasti di SEO. Apa itu Pak SEO? Nah, SEO itu ngomonginnya juga panjang lagi. Ya kan, bagaimana SEO bagus, kata kuncinya apa, keywordnya apa. Nah, itu untuk produk, tempatnya untuk edukatif. Nah, terus kalau misalnya produknya makanan, nah itu kan bisa menggunakan branding gitu loh. Nah, itu sebenarnya banyak hal. Nah, jadi buat teman-teman yang memang mau Michael, nanya, ada tadi terputus. Kalau ya, makanan pakai apa tadi? oke. Kalau misalnya makanan, Yang kita juga, catering ya? ya, kalau makanan kita juga bisa bundling. Nah, jadi kalau misalnya, misalnya kalau kita boleh bilang makanan itu bundling sama minuman atau kita konsinyasi sama makanan kering kayak kue-kue kering, kayak sifatnya minuman yang tahan cukup lama, nah itu bisa bundling dengan produk-produk lain. Nah, teh botol sostro satu yang dilakukan seperti itu. Jadi mereka datang, kita bawa berak-rak gitu kan. Pokoknya kita taruhin, mereka punya bannernya yang bagus, spanduknya yang bagus, ada tulisan teh botol sosronya, tapi ada nama mereka punya warungnya, tapi syaratnya adalah kalau beli makanan ini
dibandingin sama minuman itu. Nah, jadi mereka tuh kayak Hmm. semacam melakukan penjualan bundling. Kerjasama lah. Ya. Bener. Karena itu yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar, sehingga mereka bisa Hmm. menghasilkan penjualan berkali-kali lipat dari yang seharusnya. Seperti itu. Ya, ya, dipaketin ya. Jadinya kerjasama dipaketin, dua-duanya sama-sama menguntungkan, baik dari yang jual minuman atau yang jual makanan. Dan konsumennya juga dapat lebih keuntungan karena harganya mungkin dapat harga khusus dibanding pisah ya, Michael. Bener. Nah, terus Hmm. juga eh, aku sebenarnya selalu bilang kalau misalnya dalam sebuah bisnis yang Mhm. paling adalah kita bisa menempatkan orang-orang yang tepat di dalamnya. Karena biarpun di Hmm. bisnis manapun, kalau misalnya kita kerjain apa-apa semuanya sendiri, kita nggak pernah bisa besar. Mhm. Nah, makanya kalau Mhm. buat teman yang memang ingin agar kedepannya gitu ya, biar bisa lebih mengembangkan bisnisnya. Kemudian kayak aku kan tugasnya kan bisnis strategis, kita ngatur strateginya mau kemana, targetnya berapa, bisnis Mhm. plan-nya Mhm. bagaimana. Nah, itu kan memang udah aku Mhm. rancang dan aku selalu kembangin itu Mhm. setiap hari. To-do list orang-orangnya Mhm. apa, kita ngitung KPI-nya bagaimana. Nah, sedangkan kalau Mhm. misal kita ngerjain juga bagian digital marketingnya kita kerjain juga, bagian Mhm. apa kerjain Mhm. juga, itu udah pasti bisnisnya Mhm. bakal stagnan muter-muter di situ aja gitu loh. Mhm. Karena memang tugasnya seorang pemimpin adalah bagaimana memimpin untuk ke langkah Mhm. berikutnya, bukan di situ-situ Mhm. doang dengan kondisi dan posisi Mhm. yang sama. Itu yang banyak aku Mhm. jalanin sih. Kayak gitu. Hmm. Makanya Ya, cicilan kerjasama dengan timnya ya. Hmm. ya kok cicilan kok kayak gerakannya cepat gitu ya naik terus karena memang aku Hmm. banyak Hmm. berada di posisi yang benar, bukan di posisi yang Hmm. dimana aku bekerja terus sedangkan aku nggak mikirin Hmm. ini mau dibawa kemana gitu. Hmm. Uh, Setuju, Bro Mike. Perlu ya, super tim, bukan Superman. Yes. karena capek kalau kerjaan Ya, sendiri bener. iya, semuanya kerjain sendiri gitu. Oke, mantap. Dan jadi ada susunannya, ada segala macam. Jadi kamu merangkul banyak orang untuk bisa bekerja sama ya, barengan. Bener, milih tim pun juga Mhm. ada kriteria yang aku selalu penuhin. Jadi kalau Mhm. milih tim, aku selalu ngelihat yang pertama karakternya dia bagaimana. Apakah Mhm. biasanya aku kasih masa probation itu 3 hari. Jadi kalau orang probationnya Mhm. itu cuma 3 hari. Dalam 3 hari itu Mhm. kelihatan bagaimana dia bisa menerapkan kinerja dengan baik. Nah itu adalah probation Mhm. latihan. Probation kedua adalah biasanya 2 minggu, 3 hari, 2 minggu. Setelah 2 minggu, Mhm. 1 bulan. Nah, dari situ Mhm. akan kelihatan. Pokoknya kalau dia lolos tahap 3 hari, dia akan lewat sampai 2 minggu. Tapi kalau Mhm. dia di 2 minggu udah nggak lolos, biasa saya udah nggak Mhm. perpanjang lagi. Sekarang mungkin kita nggak cocok, mungkin next time kita Mhm. bekerja sama lain seperti itu. Jadi Mhm. memang Mhm. benar-benar ketat sih, terutama dalam milih tim. Jadi kalau timnya itu males, nggak performance, biarpun IP dia cum Mhm. laude di tempat kuliah, Mhm. itu tetap saya berhentikan. Karena bagi saya hasil yang paling utama. Justru saya melihat Mhm. bisnis di perusahaan besar itu adalah hasil. Ketika kita ngomong Mhm. mengenai itu hanyalah ijazah dan yang mengerjakan nggak Mhm. kompeten dan bahkan mereka tidak mengerjakan ada hasilnya, nah itu yang Mhm. biasanya saya paling ke belakang, paling tidak apa ya, paling ke belakang kan lah. Saya nggak mau Mhm. itu paling utama. Jadi memang bisnis itu harus Mhm. ada hasil dan juga bisa tetap menolong sesama gitu, Ci. Mhm. Oke, thank you so much. Teman-teman masih ada yang mau tanya nggak nih? Kalau ada yang mau tanya nih akan dijawab sama Michael Yo, gitu ya. Iya, Hmm. terutama permasalahan bisnis yang berat sekalipun Mhm. pasti ada solusinya gitu. Hmm. Jadi buat teman yang sekarang ini berbisnis atau baru mau mulai atau sekarang Mhm. ini sedang tanya aja karena apapun Mhm. pertanyaannya mungkin bisa menjawab. Karena kebetulan partner saya di atas Mhm. ini Mhm. seseorang memang luar biasa ini. Apa? Karena beliau sudah banyak menyembuhkan dan bisa membantu orang untuk mencapai makna terbesar dalam hidupnya. Jadi buat teman-teman yang bingung mengenai hidupnya, nanya sama yang atas. Kalau misalnya Tanya memang nggak otak, tanya uh, bisnis, tanya di bawah. Jadi atas oh, bawah nih kita nih ya. iya, jadi kita udah ini Ci, udah satu set gitu, udah cocok banget gitu kan. Mhm. Gitu. Mhm. Jadi Mhm. teman yang mau nanya silakan. By the way, gimana kabar Jesslyn, Ci? Mhm. Udah. Heeh. Baik, udah dewasa, dia udah 17 tahun. Dan aku udah pindah sekarang adanya di BSD, Michael. Oh, BSD. Oh, lumayan ya. Iya. By Oke, man, bagaimana menjalani bisnis di era new normal? Ada yang tanya. harus online.
harus online. Tergantung produknya apa. Pokoknya sebelum kita Ya. online, kita tentukan dulu target marketnya siapa. Nah, dari target Hmm. marketnya siapa, produknya Mhm. apa. Setelah Mhm. produknya apa, caranya bagaimana. Nah, selalu tentukan itu dulu, target marketnya, produknya, caranya. Itu yang harus Hmm. dilakukan. Dan yang paling penting adalah di era new Mhm. normal ini, kalau kita mau belajar, harus learning by doing. Jadi melakukan sambil belajar. Karena kalau kita cuma Mhm. belajar doang, kita nggak melakukan, kita nggak tahu sebenarnya resultnya bagaimana. Nah, itu yang paling uh, harus benar-benar kita garis bawahin. Mhm. Bisnisku ini Nah, makanan sih. bisnisnya ini makanan. Ya, Mhm. udah GoFood sama GrabFood belum? Harusnya kalau misalnya bisnisnya makanan, udah daftarin GoFood sama GrabFood, itu yang paling gampang. Karena mereka udah punya market mereka jutaan orang. Mhm. Iya, market mereka Mhm. tarin aja karena Iya. dengan seperti itu bakal ningkatin banget, tapi pemilihan nama mesti bener ya. Kayak kemarin ini ada Mhm. uh, Mhm. kemarin ini ada soalnya saya punya klien gitu kan, dia bilang ini kita udah daftar Mhm. GoFood, cuman kenapa nggak laku. Saya nanya, ini nama Mhm. nama nama tokonya apa di GrabFood? Katanya nama Mhm. tokonya Mhm. Palera Agribisnis. Pokoknya nama produk itu pertama makanan yang saya nggak tahu asalnya dari mana. Yang kedua Aha. pakai agribisnis karena di tempat dia itu adalah daerah agribisnis. Saya bilang gimana mau Oh, orang kalau ngomong agribisnis bukan mau beli makanan, mau belinya pupuk. Saya bilang, iya. oke, di GoFood sama Udah dia GrabFood. udah ada di GoFood sama di Shopee dan di Tokopedia. Nah, GoFood sama GrabFood namanya apa? Ikut promo nggak? Mhm. Kalau Mhm. jangan-jangan di GrabFood nggak ikut promo. Karena kalau saya itu yang di Ayam Nagi ikut promo itu bisa gila-gilaan dari pagi sampai malam. Hmm. Itu nggak stop ordernya beneran, karena mereka benar-benar Jadi luar perlu biasa. ikut promo. Iya. Wih, harus ikut Dari promo tadi bahkan kalau aku kemarin. lihat Michael memberikan promo-promo ya. Jadi baju aja dipromosiin dulu, ini dipromosiin dulu. Jadi memang kayak perlu ada marketing budget untuk promo ya. Iya, memang kalau dari aku sendiri setiap usaha pasti tetap perlu ada marketing, nggak mungkin nggak ada, Yes. cuman bedanya marketingnya keluar atau ke dalam. Kalau marketingnya keluar Mm-mm. kan bayar Instagram Ads, Facebook Ads, itu kan Mm-mm. marketing. Mm-mm. Tapi kalau marketingnya ke dalam adalah kita kasih ke Mm-mm. marketnya mereka. Misalnya contoh, yang daripada kita budgetnya buat bayar Facebook, mendingan kita kasih Mhm. promo ke customer kita. Jadi budget yang dari situ Mm. bikin diskon gitu. Mm-mm. Iya. Aku pengen budgetin Karena misalnya, aku mm-mm. pengen budgetin di Facebook misalnya satu hari 100.000. Mm-mm. 100.000 Mm-mm. dikali 30 hari, dapetnya kan 3 juta rupiah. Mm-mm. Nah, 3 juta Mm-mm. rupiah, kalau aku jualan baju, pengen promo nih, diskon 50%. Mm-mm. Mm-mm. 40.000 jadi cuma 20.000. Berarti kan 20.000 satu baju diskonnya. Mm-mm. 2.000 dikali 100 aja baru 2 juta rupiah. Tapi 100 pelanggan aku Mm-mm. dapat 50% lebih murah. Nah, dari situ Mm-mm. mereka punya kesenangan dan kepuasannya kan bakal berlipat-lipat. Nah, di situ Mm-mm. dapatkan satu yang namanya adalah pelanggan dan customer yang makin loyal sama kita. Gitu. Mm-mm. Cara Terus ada yang promo itu, tanya, cara promo ya apa cara, aja cara promonya? Banyak, cara promo, tergantung bidangnya ya. ya sebenarnya ada beberapa. Nah, kalau cara promo aku bisa sharingin sebentar ya. Mhm. Oke. Untuk cara promo ada beberapa. Nah, mungkin kalau buat Mhm. teman-teman sebenarnya bisa cek sih di Mhm. feeds aku. Aku Mhm. bakal sharingin Mhm. beberapa di feeds aku. Jadi teman-teman tahu bahwa banyak kok yang aku bagiin juga cara promo-promonya. Nah, kita mulai Mhm. cara. Nah, aku kemarin sempat sharingin di Instagramku itu 8 cara promo. Yang pertama Mhm. adalah biasa kasih diskon lah. Nggak mungkin nggak kasih diskon. Jadi Mhm. memang Mhm. ya kalau kita punya produk jangan pelit diskon, harus mau kasih diskon. Nah, cuman diskonnya itu Mhm. tergantung momentum, tanggal cantik, atau di bulan Iya. ini. Ya, nah biasa kasih diskon. Kayak tadi setuju ada 17 dia Agustus khusus misalkan gitu ya. Ya, ada benar. momen-momennya. Nah, itu pertama kasih diskon. Yang kedua itu berikan Mhm. gratis. Nah, kayak yang tadi aku Mhm. bilang, kalau diskon itu kan Mhm. baju 7 IDN. Harga normal kita itu Mhm. sebenarnya untuk harga cetak baju tanpa minimum order itu adalah 40.000. Cuman karena di Mhm. bulan Juni ini lagi promo, hanya dengan tiga puluh Mhm. ribu cetak baju custom tanpa ada minimum Mhm. order pun juga tetap tiga puluh Mhm. ribu. Nah, itu adalah kita Mhm. beri diskon. Mhm. Kalau kita berikan gratis, itu yang aku lakukan di Ayam Nagih. Yang tadi aku bilang, gratis Mhm. kemitraan. Nah, dengan kita Mhm. beri
gratis, orang itu bilang kok bisa kasih gratis. Iya, tapi bukan buat semua orang yang memang lagi butuh, pendapatannya Mhm. di PHK atau sedang kebingungan. Nah, kita bantuin. Nah, dari situ kan Mhm. kita bisa bantu banyak orang. Tapi karena gara-gara berikan gratis itu dalam waktu 1 minggu itu closing 7 cabang gitu. Nah, terus yang Mhm. bundling paket. Nah, bundling paket ini yang aku lakukan juga di Setuju. Nah, di Setuju ini aku ada Mhm. bundling paket. Kemarin itu beli baju gratis masker. Gratis masker. Mhm. Baju gratis masker. Terus kita Mhm. pernah banding beli baju gratis masker. Minimal Iya, beli baju ada gratis masker. minimalnya berapa dapat ini Ada dan ini gitu ya. benar. Kemarin itu bahkan kita beli baju dapat masker sama topi gitu. Jadi memang Topi yang udah buat ada tutupan gitu. oh enggak, topi biasa doang. Oh, topi Topi biasa. Saya pikir topi yang ada tutupan gitu. benar. Oke. Jadi biasa Oke. itu kan ya. Nah, itu kemarin Heeh. belum. Nah, terus yang berikutnya Oke. adalah yang di awal atau pre-order. Nah, buat teman-teman yang pernah ikut remaja sukses, pasti pernah ada yang tahu Mhm. kalau daftar sebelum tanggal sekian, harga tiketnya lebih Mhm. murah. Kalau daftar setelah Mhm. tanggal sekian, harga tiketnya lebih mahal. Nah, itu adalah promo yang bisa Mhm. kita lakukan untuk Mhm. teman-teman. Tepatnya adalah penjualannya bisa pre-order. Contohnya, misalnya Mhm. teman-teman jual frozen food, makanan Mhm. rumahan, pre-order. Nah, biasa kalau pre-order harga lebih murah. Kalau hari H, Mhm. harganya lebih mahal. Seperti itu. Mhm. Yes. Mhm. Kemudian juga ada Topi corona. Iya. topik. Nah, iya. Kemudian juga Heeh. ada nah, kolaborasi ini yang Mhm. biasanya nyambung-nyambungin. Kayak kemarin ini kita jualan baju itu paling laris waktu tulisannya bersama lawan corona. Waktu itu Mhm. Pak Ganjar. Nah, itu salah satu yang paling Mhm. laris. Gara-gara kita Mhm. kolaborasi dengan berbagai macam momentum. Kalau di baju lebih gampang. Mhm. Kalau di makanan itu kita kolaborasi sama budaya. Misalnya kita tambahin sambelnya sambal mata budaya dari Bali. Kemudian kita Mhm. tambahin mozzarella gaya barat. Nah, itu kan semuanya kan perpaduan. Mhm. Kalau baju lebih Mhm. gampang, tapi lebih fast moving. Misalnya kemarin itu kita abis momen corona, kita hajar momen lebaran. Kemudian Mhm. abis lebaran, sekarang desain 17 Nanti Agustusan. Agustus. Iya, jadi Yes. memang fast moving seperti itu. Itulah kalau di baju Mhm. beda. Tapi itu kan kolaborasi. Kita lihat ya, kita ngecek event-event ya. Jadi kita nggak ketinggalan sebelum event itu muncul, kita sudah ciptain dulu ya. Nah, sekarang ditanya apakah tepat kita launch produk baru di saat ini. Nah, produknya produk apa? Mungkin bisa lebih jelas Iya, gitu ya. Nah, betul. produknya produk apa? Betul. Kalau Kayak tadi, produk kayaknya sih area produk apapun kalau kita bisa tepat, misalkan kayak tadi baju kayak, oh ada 17 Agustus. Terus ya iya. dimulai dari sekarang. Kalau makanan juga lihat yang lagi trennya seperti apa, kondisinya seperti apa. Saya rasa ya Tadi tergantung kalau produknya tadi dan bagaimana. kalau Cici denger kan aku bilang kan bahwa kita di bulan ini udah nggak buka cabang lagi kan, udah penuh kan. Ya, Itu ya. adalah strategi promosi yang lain, namanya adalah produk terbatas. Nah, Hmm, strategi produk terbatas itu adalah strategi yang saya lakukan sifatnya adalah memang saya tahu kapasitas saya nggak mungkin buka 100 cabang kan 1 bulan. Nah, saya cuma ada mm-mm, 1 bulan, satu minggu 2 cabang maksimal tuh, itu juga udah capek banget. mm-mm, mm-mm, Jadi dalam sebulan itu hanya maksimal bisa buka 8 cabang. Jadi mm-mm, karena itulah aku bilang terbatas. Nah, nanti di periode berikutnya kan bisa ada lagi. Tapi mm-mm, apakah harganya mm-mm, sama? Kan nggak tahu. Bisa aja aku naikin. mm-mm, Gitu. mm-mm, Maka mm-mm, jangan ditunda kalau mau ikut. Mendingan beli sekarang, harganya mm-mm. lebih murah. Salah satu uh, promosi Promosi. yang aku lakukan. Makanya orang biasanya kalau Mm-mm. udah promosi kayak gitu jadi buru-buru. Yang berikutnya Duluan. waktu udah produknya terbatas kan, aku bilang cuma maksimal Ya. 8 di bulan Juni, Mm-mm. waktu juga terbatas, Mm. hanya bulan Juni, ntar bulan Juli nggak tahu, nah itu Mm-mm. kan waktu. Mm-mm. Oke, Nah, itu juga salah satu bentuk-bentuk promosi ya. Instant Brand iya, Family boleh tuh di launching di momen 17-an. Apa tuh? boleh banget, itu brand sepatu. Nah, jadi Oh, Family brand ini sepatu. tuh, kok Ayam Nagi franchise? Iya, betul. Karena Ya, Ayam Nagi franchise. buat yang mau lihat silakan ya, @Ayam Nagi. Mm-mm. Ayam Nagi. Mm-mm. Gitu. Jadi Iya, kalau tadi Michael bilang buka 7 sampai 2 lagi, jadi 9. itu ya jadi 9.
jadi 9 dan itu franchise, dan franchise-nya itu juga dengan harga yang enggak, yang apa ya, harganya yang rumahan lah ya, benar-benar rumahan banget ya, 2 juta tadi kamu bilang ya Michael. Saya ya itu waktu kita launching pertama kali. Kalau sekarang sih udah nggak Pertama segitu. kali, kalau sekarang udah Iya, ngerti. Oke, yes. Ada rencana Bukan. buka di Medan nggak? Nah, ada yang nanya. Iya, Mike, buka rencana di Medan nggak? kalau untuk luar kota sementara ini belum, tapi ke Kalau depannya makanan, Hong, cuman memang untuk sementara ini kita tahu kemampuan kita tahu kapasitas kita, karena kita juga baru bertumbuh, baru berkembang. Total kita sekarang baru ada 9 cabang. Doakan kita segera ada di Medan, tapi memang dalam waktu dekat ini kita fokusnya di Jabodetabek. Sekarang berapa iya, kok? mungkin ada yang lain ya selain itu. Iya, jujur franchise fee-nya mah kita jadi gini, teman-teman nanti akan ada dua ya. Hmm. Teman-teman dapat yang memang jalur franchise fee-nya gratis, alias teman-teman Mhm, memang membutuhkan itu, tim kita bakal mhm, menginterview itu, atau mhm, teman-teman dapatkan yang kedua, yang normal. Nah, rata-rata sih yang mhm, karena sekarang kita kasih gratis semuanya. Sekarang itu di mhm, 2,5 kalau nggak salah di proposal terakhir. mhm, Dua mhm, koma lima itu teman-teman udah bisa punya kemitraan, diajarin makanannya dijamin paling enak. Saya sih udah makan ayam geprek semuanya. mhm, Ini, mhm. ini jujur aja karena saya kan pola saya nggak bisa masak, tapi kalau buat kembangin bisnis jelas itu menjadi salah satu yang talenta yang Tuhan berikan. Ya, Saya juga ya, karena saya juga nggak sembarangan pilih. Kalau makanan gak enak juga saya nggak berani pegang. Karena ini ya, makanan ya. banget, kemudian juga secara menu juga sangat variatif, kemudian pelayanannya sangat baik, kemudian harganya juga sangat bersaing. Terjangkau. Heeh. Kemudian rekor penjualan kita satu cabang satu hari pernah sampai 250 porsi. Nah, itulah yang menyebabkan Mhm, kenapa sangat pede. Jadi kalau next Tasikmalaya, mhm. yes, gitu. Iya, gitu. Jadi Dan mungkin ada kemitraan lagi yang lain, mungkin yang apa kan tadi Ayam Nagi kan baru di daerah yang terdekat ya Michael ya. Dan tapi ya, Michael juga punya punya program-program yang lain yang bisa dijangkau juga sama semua, kayak tadi misalkan kaos atau apapun. Nah, itu mau ke Medan, mau kemanapun itu bisa gitu ya. Saat ini iya, ya. Nah, mm-mm, mungkin ke depannya baru lebih dilengkapin gitu. Jadi masih iya, banyak lagi program-program Michael yang teman-teman bisa kerjasama. Kalau saya lihat tadi ya ada beberapa, ada kaos, terus fashion ya tadi ya fashion, terus tuh. catering juga ya. Catering itu bisa nggak di daerah-daerah? Nah, Oke, catering itu sekarang ini kita Jabodetabek, yang kerjasama mitra. Tapi yang aku bilang yang tadi aku bilang kita di fase kedua Mhm, bulan Juli kita bakal buka agen-agen di seluruh kota di Indonesia. Jadi buat teman-teman di seluruh mhm, Indonesia, Lapar nih bakal menggerilya, bakal pergerakannya cepat mhm, sekali. Teman-teman tunggu mhm. aja di kota masing. Sementara Nah, ini untuk tuh itu udah bisa. iya, pokoknya bulan Juli Thank nanti udah you. yes. Oke. Michael, ini udah mau hampir 1 jam. Ada kata-kata terakhir buat teman-teman yang mau disampaikan sebelum kita Ya, mengakhiri? ya, karena kita sudah mau masuk era 5.0, jangan lupa untuk Aha, kita go online, semangat, dan terus mhm, belajar. Karena kalau kita nggak belajar, mhm. kita bakal ketinggalan. Itu aja, Ci. Semangat. Iya, oke. Thank you, Michael. Thank you untuk kesediaannya sharing ya, Michael. Teman-teman, thank you semua yang udah ngikut. Bye.